Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pokok bahasan induksi elektromagnetik pada subpokok bahasan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Adapun kompetensi dasar menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran setelah menonton video ini, peserta didik mampu menganalisis fenomena elektromagnetik yang disebabkan perubahan fluks magnet melalui kegiatan penalaran dan demonstrasi. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jika kita melihat sumbernya, listrik bisa berasal dari berbagai sumber. Listrik bisa dibangkitkan dari zat kimia, misalnya baterai dan aki. Listrik juga dapat berasal dari panas matahari dengan memanfaatkan panel surya. Namun secara umum, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari perubahan medan magnet yang diproses di pembangkit listrik milik negara atau PLN. Penerapan induksi elektromagnetik pada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk generator skala rumahan, energi gerak dapat diperoleh dari mesin berbahan bakar yang disatukan dengan poros penggerak generator, sehingga gerakan magnet lebih cepat dan stabil. Generator ini biasa disebut genset karena antara pembangkit listrik dan mesinnya telah dibuat sepaket. Untuk generator skala besar, energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, energi kimia, dan masih banyak sumber energi lainnya. Baik pelajar hebat Nusantara, tadi telah Anda saksikan cuplikan video manfaat GGL induksi di kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat begitu pentingnya materi GGL induksi ini bagi kehidupan kita. Tanpa terciptanya materi GGL induksi, hampir dipastikan sampai saat ini kehidupan kita gelap gulita. Sekali lagi, mengingat pentingnya materi GGL induksi itu, mari kita lanjutkan video dengan menyaksikan materi pembelajaran berikut ini. Di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu ada medan magnet. Nah, itu berarti bahwa listrik bisa menghasilkan magnet. Nah, apakah magnet bisa menghasilkan listrik? Jawabannya adalah bisa. Tapi ini perlu perlakuan khusus nih. Untuk menghasilkan listrik dari medan magnet, saya mengajak sahabat sekalian untuk memperhatikan percobaan ini. Ini adalah laboratorium virtual. Saya menggunakan laboratorium virtual ini biar simpel aja. Dan gejala-gejala yang terjadi di laboratorium virtual ini sudah disesuaikan dengan kondisi nyatanya. Walaupun pasti tidak benar-benar seperti nyata, tapi ya ini kira-kira bisa mewakili lah. Perhatikan bahwa ini adalah magnet batang dan ini ada lilitan. Dan lilitan ini dihubungkan dengan lampu dan juga ada pengukur tegangan. Rangkaian yang ini tidak ada sumber tegangan. Artinya kalau ada listrik terbaca di sini itu bukan karena adanya listrik dari sumber lain atau sumber tegangan lain. Perhatikan jika magnetnya saya simpan di sini, itu tidak terjadi atau tidak ada arus yang mengalir. Dan juga kalau magnetnya saya simpan di sebelah sini, saya diamkan, itu juga tidak ada arus yang mengalir atau tidak ada listrik terdeteksi. Tapi mungkin tadi ketika saya menggerakkan magnetnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ya terbaca ada arus listrik seperti itu. Jadi magnet bisa menghasilkan listrik. Ini coba perhatikan, ini kalau saya gerakan bisa menjauhi
atau bisa mendekati seperti ini. Arus listrik yang dihasilkan dengan cara seperti ini disebut dengan arus induksi. Dan proses menghasilkan listrik dengan cara seperti ini disebut dengan gaya gerak listrik atau sering disingkat dengan istilah GGL, gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, kita lihat di sini ternyata bahwa magnet itu tidak cukup untuk menghasilkan listrik. Nah, magnet bisa menghasilkan listrik kalau terjadi perubahan ternyata. Nah, lebih lengkapnya lagi bahwa GGL atau gaya gerak listrik induksi itu dihasilkan ketika adanya perubahan flux magnetik setiap satuan waktu. Atau bisa kita tuliskan bahwa E atau GGL itu adalah perubahan flux magnetik per satuan waktu. Nah, yang kemudian ini disebut dengan hukum Faraday. Jika flux listrik itu kita tuliskan bahwa flux listrik itu adalah E kali A cos theta, di mana E-nya adalah medan listrik, A-nya adalah luas penampang, dan theta-nya adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal dari bidang yang ditembus oleh medan listrik itu. Nah, di flux magnetik kita hanya tinggal mengganti medan listriknya ini dengan medan magnet. Jadi flux magnetik itu berarti B kali A cos theta, di mana B-nya itu adalah medan magnet, A-nya itu adalah luas penampang yang ditembus oleh medan magnet, dan theta-nya itu adalah sudut antara medan magnet dengan garis normal dari bidang yang ditembus oleh medan magnet itu. Oke, kita kembali lagi ke persamaan yang ini, persamaan GGL induksi. Karena flux magnetik itu tadi adalah B kali A kali cos theta, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa jika ada perubahan flux magnetik, maka akan menghasilkan listrik atau GGL induksi. Karena flux magnetik itu tadi BA cos theta, maka manapun dari besaran ini yang berubah, entah itu medan magnet, ataukah luas penampang, ataukah sudut, salah satunya berubah, atau kombinasi dari beberapa besaran ini berubah, maka akan menghasilkan perubahan flux magnetik. Jika ada perubahan flux magnetik, tentunya akan menghasilkan GGL induksi atau akan menghasilkan listrik. Kembali lagi ke virtual lab yang tadi, kita lihat jika sekarang kita menggunakan dua buah lilitan seperti ini, kita coba ke lilitan yang banyak, nyalanya sebegitu, dan kita coba ke lilitan yang sedikit, ternyata nyalanya tidak begitu terang. Ini mengindikasikan bahwa jika lilitannya banyak, maka GGL induksi yang dihasilkannya pun besar. Dan jika lilitannya sedikit, maka GGL induksi yang dihasilkannya pun tidak terlalu besar. Oleh karena itu, persamaan GGL induksi yang tadi, itu bisa kita tambahkan komponen lilitan atau jumlah lilitan di persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin dari tadi ada yang bertanya kenapa ada tanda negatif di persamaan itu. Tanda negatif itu sebenarnya adalah menyatakan arah. Yang mana arah dari arus induksi akan sedemikian rupa sehingga melawan perubahan flux magnetik yang ada. Yang ini kemudian, yang ini, pernyataan yang ini tentang arah itu disebut dengan hukum Lenz. Oke, untuk lebih memperjelasnya kita kembali lagi ke virtual lab. Coba perhatikan. Saya gunakan sekarang satu lilitan saja. Perhatikan jika saya dekatkan magnet ini dari sebelah kanan ke sebelah kiri mendekati kumparan. Nah, perhatikan bahwa penunjuk tegangan ini akan saya pause sekali lagi. Nah, perhatikan bahwa arah pada penunjuk tegangan itu menuju ke arah negatif. Itu artinya arus mengalir dari bagian negatif ke bagian positif. Sehingga arah arusnya seperti ini. Nah, karena arusnya seperti itu, jika kita lihat dari aturan tangan kanan, maka di dalam kumparan itu akan ada medan magnet yang arahnya ke arah kanan. Kenapa begitu? Karena kita lihat bahwa magnet yang datang pada dia, nah, itu kan arahnya ke arah sini. Nah, karena kumparan ini mendapatkan medan magnet dan flux magnetiknya membesar karena dia mendekat, ya, maka si kumparan ini ingin melawan perubahan yang ada. Nah, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan yang ada. Karena medan magnet yang datangnya itu mengarah ke sebelah kiri, karena dari utara ke selatan, maka dia melawannya ke sebelah kanan, sehingga arah arusnya menjadi seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana jika saya jauhkan magnetnya seperti ini? Nah, ternyata arusnya tadi mengarah
ke positif. Itu berarti bahwa arusnya mengalir dari positif ke negatif seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan medan magnetik ke arah sini, searah dengan medan magnetik yang luar. Nah, kenapa searah? Karena ketika magnetnya dijauhkan, maka flux magnetiknya berkurang. Nah, si kumparan itu, di rangkaian itu melawan, dia tidak mau berkurang, maka dia tambahi. Jika yang magnetnya arah kutubnya ke arah kiri, maka dia tambahi ke arah kiri. Karena sesungguhnya dia melawan, jadi tidak mau berkurang gitu ya. Jadi arus listrik induksi ini sekali lagi akan cenderung mempertahankan flux magnetik yang ada. Sebuah kumparan sebanyak 200 lilitan berbentuk persegi dengan sisi 18 cm, medan magnet tegak lurus bidang lilitan. Jika medan magnet berubah dari 0 ke 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 sekon, berapakah GGL induksi yang dihasilkan selama selang waktu tersebut? Oke, kumparan tersebut berbentuk persegi sehingga luasnya adalah sisi kali sisi seperti ini. Sehingga GGL induksinya adalah, kita tuliskan seperti ini. Sudutnya 0 karena medan magnetnya kan tegak lurus dengan bidang lilitan. Sehingga theta itu kan sudut antara medan magnet dengan garis normal bidang yang ditembus. Yang berubahnya hanya medan magnet, yaitu sebesar 0,5 Tesla selama 0,8 sekon. Sehingga persamaan ini kita tuliskan menjadi begini. Kita masukkan angkanya. Lilitannya sebanyak 200, luasnya 0,032 meter persegi, perubahan medan magnetnya 0,5 Tesla dan waktunya 0,8 sekon, maka menghasilkanlah GGL induksi sebesar 4,1 volt. Di sini saya hanya tuliskan besarnya saja ya. Tidak dengan arahnya. Akan diberikan 2 soal untuk soal latihan. Dihimbau untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau soalnya sudah tampil, untuk di-skip terlebih dahulu, kerjakan dengan semangat, yakin Anda pasti bisa. Selamat mengerjakan soal Sebuah latihan. magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Flux magnetik yang memotong kumparan berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 4 dikali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah, nah berdasarkan persamaan Faraday, kita tahu bahwa GGL yang muncul di ujung-ujung kumparan itu adalah nilainya min N dikali perubahan flux per waktu. Ini adalah jumlah lilitan N, ini flux 1, terus yang kedua flux 2, kemudian ini delta T-nya. Jadinya jumlah lilitan 600 dikali perubahan flux, fluxnya berubah dari flux 2-nya 4/10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 per delta T 0,015 sama dengan min 600 dikali 4 kurang 9 min 5 ya. Min 5 kali 10 pangkat min 5 per, oke, lanjut sini ya. E sama dengan min dari sini, min 600 kali 5 kan 3000 ya, udah min udah plus 3000 kali 10 pangkat min 5 per, ini bagusnya dipangkatkan aja 1, 2, 3 berarti 15 kali 10 pangkat min 3, hitung lagi ya 1, 2, 3 sama dengan 15 dengan 30 itu dapatnya 2, akhirnya 200 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 volt. Oke, 2 volt berarti jawabannya adalah A. Ini merupakan soal UN 2013. Sebuah magnet
batang dilewatkan pada kumparan A yang memiliki 600 lilitan, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan flux magnetik sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Weber per detik. Jadi delta flux per delta T-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Weber per detik. Jika kumparan diganti dengan B yang mempunyai 800 lilitan, berarti ini jumlah lilitannya diganti menjadi 800 lilitan, sedangkan perubahan flux magnetik tetap, berarti delta flux per delta T-nya konstan. Ini tetap ya, atau konstan. Maka perbandingan GGL induksi yang dihasilkan A dan B adalah flux A banding flux B sama dengan, tentu saja persamaan flux min N delta flux per delta T berbanding min N delta flux per delta T, sama dengan, berhubung flux di A sama dengan flux di B, artinya konstan, maka kita cukup bandingkan jumlah lilitan A dengan jumlah lilitan B. Sama dengan jumlah lilitan A 600 banding 800, sama dengan 3 banding 4. Jadi jawabannya C. Soal ini sebenarnya lebih menggiring kita kepada pemahaman bahwa jumlah lilitan itu mempengaruhi nilai GGL induksi. Demikian saja, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying